Kemudian untuk vaksin sesuai dengan surat harus melampirkan atau menyetorkan surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menerangkan memang Bapak Ibu tidak boleh untuk divaksin. Nah, syarat tersebut merupakan wajib kita penuhi untuk melakukan PTMT ini. Kami juga mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah jika sudah terpenuhi itu, di sini juga siswa wajib mengisi surat izin orang tua. Nah, walaupun misalkan syarat-syarat sudah semua dipenuhi, namun apabila Bapak Ibu orang tua belum juga mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti tatap muka, kami persilahkan karena kami tidak ada di sini istilahnya paksaan ataupun wajib. Jadi orang tua memiliki hak untuk memberikan ataupun tidak putrinya mengikuti PTMT. Nah, pola pembelajaran nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakakurikulum. Di sini saya singgung sedikit bahwa dalam pola PTMT ini tidak seluruh siswa langsung berbarengan sekolah, namun kita menggunakan sistem shift, yang dimana satu shift itu jumlah siswa yang datang ke sekolah adalah 50%-nya. Jadi hal ini untuk menghindari kerumunan ataupun agar bisa kita melakukan physical distancing. Demikian Bapak Ibu. Dan kami juga sampaikan apabila wilayah Buleleng misalkan meningkat lagi ke level 4, PTMT akan ditunda lagi dan apabila ada, mudah-mudahan ini tidak terjadi Bapak Ibu, jika ada kasus jadi PTMT juga akan ditunda. Nah, dengan demikian kami juga dari pihak sekolah sudah persiapan dari segi prokesnya, terus yang kedua ada sistem peduli lindungi, dan juga akan kami laksanakan rapid test terhadap guru-guru yang akan mengajar di sekolah. Kita akan rapid test guru-guru, dan untuk siswanya kemarin sudah ada monef ke SMK Widya Dharma Bali. Saya juga tanya ke beliau apakah wajib rapid test untuk siswanya. Beliaunya memberikan saran untuk siswa boleh tidak di rapid test karena kontaknya minim, dan nanti akan dari dinas yang melakukan sidak dan rapid test sewaktu-waktu. Begitu penjelasan dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nah, pastinya PTMT ini dengan waktu satu sesi hanya 90 menit dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam mata pelajaran. Kami juga di sekolah sudah memberikan arahan kepada guru-guru untuk memaksimalkan dan mengefisienkan waktu itu untuk mengajar anak-anak. Nah, di sini juga polanya kami jika anak-anak ke sekolah akan diberikan praktek dan atau membahas materi-materi yang urgent. Tujuannya juga praktek ini untuk mengasah skill-skill anak-anak sesuai dengan kompetensinya masing-masing, yang dimana juga akan berdampak pada persiapan PKL, praktek kerja lapang, untuk kelas 11 dan kelas 12 yang rencananya akan dilaksanakan akhir semester ini. Nah, kami harapkan Bapak Ibu kerjasamanya, mudah-mudahan PTMT ini berjalan lancar, persyaratan semua dipenuhi sehingga anak-anak dapat semua mengikuti PTMT dan juga PTMT berjalan lancar. Sekian Bapak Ibu orang tua yang dapat saya informasikan. Kurang lebih saya mohon maaf.
maaf, nanti akan dibuka sesi diskusi. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan, kami sangat persilahkan. Kirang langkung tianos ampura, terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya tadi terkait sedikit disinggung masalah persiapan PTMT. Nah, bagaimana nanti teknisnya nanti akan secara detail nanti akan disampaikan oleh Wakakurikulum. Nah, sesuai dengan agenda untuk acara kita akan lanjutkan yaitu pada bagian inti. Nah, nanti akan secara langsung disampaikan oleh Bapak Indra selaku Wakakurikulum yang akan menyampaikan masalah pola pembelajaran tatap muka. Nah, mohon Bapak Ibu disimak dengan baik, kemudian mikrofonnya mohon dimatikan sementara agar apa yang disampaikan nanti bisa jelas. Nah, untuk waktu pada Bapak Indra saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Mahar selaku moderator. Nah, sebelum saya mulai untuk memaparkan bagaimana pola pembelajarannya, apakah suara saya sudah bisa terdengar jelas oleh Bapak Ibu? Suaranya Pak. Bisa nggih? Baik, terima kasih konfirmasinya Bapak Ibu. Dan sekarang untuk menghemat waktu saya akan langsung sampaikan mengenai pola pembelajaran lewat presentasi ini nggih. Nah, jadi PTMT ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pola kita yang kemarin yang menyangkut dengan teori minggu prakteknya nih nggih. Nah, cuman ada beberapa perubahan dan penyesuaian di sini sesuai dengan edaran aturan yang ada gitu nggih. Yang utamanya yang pertama nike yang sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah tadi ya, di mana protokol harus tetap jalan. Yang dalam pembelajaran ini tetap harus dilakukan mengenai jaga jarak, ya, di mana siswa dan guru dan juga teman sejawatnya tidak boleh saling berdekatan sesuai dengan protokol yang ada COVID-nya ya. Dan juga untuk atributnya masker itu selalu wajib ya. Jadi di kelas pun, di saat praktik pun, kalau bisa dibilang pengap pun harus tetap dipakai maskernya karena itu merupakan protokol kita gitu. Nah, dan yang terakhir ini untuk pembelajaran kita diwajibkan sekali untuk melaksanakan ini masalah vaksinnya ya. Dan tambahan yang ingin saya sampaikan dari Ibu Kepala Sekolah kemarin, karena kita sudah akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, jadi tidak bisa artinya dimainkan ya, misalnya Bapak Ibu menggunakan e-sertifikat yang kurang valid gitu karena dari aplikasi sudah melakukan penyekenan. Jadi diusahakan agar Bapak Ibu dan siswa nanti punya perangkat yang bisa untuk menjalankan aplikasi Peduli Lindungi. Karena dari aplikasi itu nanti Bapak Ibu akan melakukan scan ya, dari HP-nya masing-masing melakukan scan ke banner yang sudah kita tempelkan di sekolah. Dan apabila nanti warna hasil scan-nya itu hijau, maka Bapak Ibu dan juga anak-anaknya boleh mengikuti pembelajaran. Dan jika warnanya kuning atau merah, nah akan ada konsekuensi lanjutan, yaitu ditunda untuk mengikuti PTMT-nya niki. Nah, itu untuk protokol kesehatannya. Sekarang kita akan bahas mengenai teknis polanya, bagaimana pembelajaran ini terlaksana. Nah, jadi polanya ini adalah kita ambil setengah dari rombel gitu Bapak Ibu nggih. Jadi bukan setengah dari jumlah siswanya kami, karena kalau diambil jumlah siswanya kami keseluruhan ada yang kelasnya sedikit, kalau dibagi dua lagi tambah sedikit lagi kan nggih. Jadi kita ambil adalah 50% dari jumlah rombel. Nah, jumlah rombel maksimal yang ada di sistem saat ini adalah 36 siswa. Sehingga maksimal yang bisa kami tampung untuk dalam satu kelas itu adalah 18 orang per sesinya. Nah, jadi nanti sesi akan kita temui di pembahasan lanjutannya ya. Nah, ya, apa yang maksudnya sesi ini ke? Jadi pembagiannya ini nanti akan dihitung lewat absensinya. Absensi yang nomor urut misalnya siswa kita 36. Berarti absensi sesi 1 adalah absensi siswa nomor 1 sampai dengan 18.
Dan sesi 2-nya adalah absen 19 sampai absen 36. Nah, niki yang disebut dengan setengah dari rombel atau rombongan belajarnya ya, atau kelasnya. Nah, karena memang mata pelajarannya kita tidak mampu untuk menampung semua ya, jadi daring akan tetap berlangsung seperti biasa dengan jadwal nanti yang akan Tiang bagikan. Nah, daring ini akan mengena kepada siswa yang belum mendapatkan giliran. Sebagai contoh, siswa yang masuk absen 1 sampai 17 masuk di sesi 1 jam 8 pagi. Nah, otomatis absen selanjutnya kan masih di rumah. Oke? Absen 18 sampai dengan 36 itu masih di rumah. Jadi di rumah itu ngapain? Apakah libur atau bagaimana itu? Nah, inilah yang akan dilakukan. Jadi mereka akan tetap belajar melalui daring sesuai dengan guru yang akan mengampu mata pelajaran daring. Jadi bukan pelajaran yang ada di sekolah itu divideokan untuk disimak oleh siswa di rumah, bukan seperti itu. Jadi dia akan mendapat pelajaran lain dengan yang di sekolah. Nah, setelah gilirannya sesi 2, anak-anak yang di rumah setelah belajar daring itu masuk ke sekolah, dan yang di sekolah sudah pulang ke rumah, maka yang di rumah akan mendapatkan daring kembali dari mata pelajaran giliran 1 tadi. Begitu nggih? Nah, kapan itu dilaksanakan? Jadi pembelajaran ini, PTMT ini akan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jumat penuh nggih. Dan Sabtu Minggu kita libur. Senin sampai Jumat penuh dari jam 8 sampai jam 10 untuk sesi 1. Nah, ini yang disebut dengan sesi. Jadi waktu anak-anak yang belajar dari jam 8 sampai jam 10 ini kita sebut dengan sesi 1. Nah, setelah itu ada jeda 1 jam di mana itu digunakan untuk pulang bagi siswa yang memang dibagi menjadi beberapa sesi. Ada juga yang istirahat bagi siswa yang memang tidak ada pembagian sesi. Nanti kita bisa lihat di jadwalnya kenapa tidak ada pembagian sesi di kelas tersebut nggih. Dan akan dilanjutkan kembali di sesi kedua, yaitu jam 11 sampai dengan jam 1. Setelah itu tidak akan ada pembelajaran lagi. Maka Bapak Ibu nanti kalau anak-anaknya di luar jam itu masih bilang ada pembelajaran, nah itu bisa dikonfirmasi kembali ke kami nggih. Dan juga Tiang akan share nanti jadwal lengkapnya sehingga Bapak Ibu tahu bahwa hari itu memang kelas anak saya yang memang dapat, memang dia yang gini, atau memang saya di olok-olok enten misalnya ya. Nah, itu bisa kita lihat nanti dari jadwal. Oke, untuk jadwalnya niki saya akan tampilkan lagi lewat format Excel, mudah-mudahan bisa terlihat nggih. Jadi ini jadwalnya, saya kecilkan dumun. Dia dibagi menjadi 2 buah, dimana yang jadwal sebelah kiri ini ada jadwal PTMT ya, tatap mukanya, dimana anak-anak ibu atau bapak harus ke sekolah kalau kena jadwal ini. Yang kedua adalah jadwal daring. Ini anak-anak ibu tetap bisa belajar lewat manapun, gitu, di rumah ataupun di rumah saudara dan dimanapun, sesuai dengan mata pelajaran yang didapatkan dia. Nah, kita akan mulai dari jadwal PTMT-nya. Ini berlaku berbarengan Bapak Ibu nggih. Jadi minggu depan ini berlaku, keduanya berlaku. Kita mulai dari harinya. Bapak Ibu bisa lihat di pojok yang akan perbesar lagi. Nah, paling pojok di sini adalah kolom hari. Jadi di sini sudah menunjukkan hari Senin. Berarti sampai sini ini semua adalah hari Senin. Di bawahnya adalah hari Selasa dan begitu seterusnya sampai dengan hari Jumat. Nah, setelah itu kita ketemu dengan kolom kelas di atasnya. Yang hijau ini adalah kelas 10 yang dibagi menjadi 3 jurusan. Ada tata boga, ada keperawatan dan juga perhotelan. Begitu juga sebelahnya, di sini ada kelas 11 perhotelan dan keperawatan dan kelas 12-nya nggih. Di jadwal daring pun seperti itu ya, tidak ada format yang berbeda. Nah, di bawah kelas ini Bapak Ibu bisa lihat jumlah orangnya atau jumlah siswa per rombelnya itu. Di sini bisa dilihat beda-beda Bapak Ibu ya. Untuk kelas 10 tata boga hanya 11 orang dalam satu kelas. Ini sudah tidak dibagi lagi, dia sudah total semuanya murid kita segitu gitu nggih. Yang paling banyak ada di kelas 10 keperawatan, ada 34 orang. Nah, dari angka ini disinilah yang akan kena sesi dan tidak kena sesi.
bagi siswa yang jumlahnya di bawah 18, maka tidak akan ada pembagian sesi. Bisa dilihat pada kolom ini. Jadi ada kolom jam pelajaran di bawahnya. Nah, di sini ada sesi 1, ada absennya juga. Nah, karena tata boganya ini tidak kena sesi, karena jumlahnya hanya 11 orang, maka absen yang ada di sini dari jam 8 sampai 9 tetap absen 1 sampai 11. Absen 9 atau jam 9 sampai jam 10 tetap absen 1 sampai 11. Begitupun sampai jam 1 siangnya ya. Sehingga pertengahan dari jam 11 sampai jam 12 ini atau jam 10 sampai jam 11-nya itu bisa digunakan untuk istirahat. Apabila membawa bekal dari rumah, bisa makan bekal di sekolah dengan tetap memperhatikan protokol, dan juga bisa pulang ke rumah apabila memang jarak rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolah, enten nggih. Nanti yang sarankan untuk yang jauh diberikan bekal sehingga anak-anaknya bisa sarapan atau makan setelah saat istirahat itu di sekolah tanpa menghindari resiko di jalan, enten nggih. Nah, beda dengan 10 keperawatan yang bisa dilihat di sebelah sini Bapak Ibu nggih. Nah, dia jumlahnya total ada 34 orang, yang dimana kita tidak bisa ajak mereka semua untuk belajar di kelas. Nah, kita akan ambil 50% dari 34 orang ini, sehingga jumlahnya adalah 17, enten nggih. 17 jumlahnya, dan absennya ini sudah dibagi dari absen 1 sampai 17 sampai dengan absen 18 sampai dengan 34 nggih. Niki yang belum tiang rubah. Jadi absen 1 sampai 17 ini akan kena di sesi 1. Jadi Bapak Ibu bisa tanya sendiri anak-anaknya, nomor absen kuda di sekolah itu ya. Nomor absen berapa di sekolahnya. Nanti anak-anak Bapak Ibu akan tahu nomor absen berapa dia. Nomor absen 1 sampai 17, dia jam 8 sampai jam 9 akan belajar mata pelajaran ini, SIMDIK ya. Nah, setelah itu tanpa istirahat dia akan langsung dilanjutkan dengan mata pelajaran yang lain, yaitu jam 9 sampai dengan jam 10. Kami untuk guru mendapatkan jatah 1 jam untuk memberikan materi ke anak Bapak Ibu. Setelah itu akan istirahat atau pulang. Jadi absen 1 sampai 17 ini sudah pulang ya, tidak di sekolah lagi karena dia dibagi sesi. Maka yang ini akan datang ke sekolah absen selanjutnya, yaitu absen 18 sampai dengan 34. Dia yang akan datang ke sekolah karena kelasnya sudah kosong, otomatis dia langsung menempati kelas tersebut. Lalu anak-anak yang sudah pulang ini di rumah ngapain? Nah, karena ini masih masuk jam pelajaran, dia akan melanjutkan dengan daring. Di mana bisa dilihat mata pelajaran apa yang dia dapat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ke sebelahnya di jadwal daringnya. Di sini sudah kelihatan ya. Untuk 10 keperawatan, jadwal daringnya ini jam 8 sampai jam 9, absen 17 sampai 34. Mata pelajaran ini yang didapatkan nggih. Nah, absen 17 sampai 34 di jam 9 sampai jam 10 matematika. Begitupun seterusnya. Kebalik ya dengan jadwal yang PTMT tadi. Nah, dengan demikian dari jam 8 sampai jam 1 nih ke anak Bapak Ibu akan belajar, enten nggih. Jadi selama PTMT Senin sampai Jumat ini anak-anak Bapak Ibu di jam 8 sampai jam 1 itu belajar. Karena tidak ada yang kosong. Kecuali, nah ada beberapa pengecualian untuk Bapak Ibu gurunya yang memang berhalangan untuk melakukan PTMT. Karena dengan alasan sakit dan alasan lainnya, gitu nggih. Jadi kita tidak berani juga memaksakan dengan mengambil resiko, sehingga jadwal yang harusnya ditatap mukakan saya oper ke daring, gitu. Seperti ini misalnya. Di kelas Tata Boga pada hari Rabu dan Selasa kita bisa lihat jam 12 sampai jam 1-nya niki kosong, nggak ada apa-apa ya. Nah, ini menandakan bahwa anak Bapak Ibu jam segini ini tidak ada mata pelajaran apa di sekolah, sehingga dia sudah pulang. Harusnya dia sudah pulang ya dan nggih. Namun di rumahnya dia kembali belajar daring mata pelajaran ini ya, sejarah Indo ini. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lihat kekosongan ini akan diisi oleh daringnya ya. Makanya dari jam 8 sampai jam 1 siang itu anak-anak Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali tadi untuk
kelas-kelas yang kosong sudah, dan yang pastikan bahwa anak-anak Bapak Ibu jam 8 sampai dengan jam 1 tetap menerima pelayanan pembelajaran, nggih. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke. Nah, jadwal ini berlaku selama minggu depan saja, nggih. Selama minggu depan mulai pada tanggal 11. Jadi setelah itu jadwal akan berubah lagi. Kenapa berubah? Karena mata pelajaran yang didaringkan kemarin otomatis juga memerlukan tatap muka ke siswa Bapak Ibu, sehingga mata pelajaran yang daring ini akan mengisi kolom dari PTMT. Dia yang akan menukar kolomnya, gitu nggih. Sebagai contoh, di 10 keperawatan, kita lihat di 10 keperawatan PTMT mendapatkan mapel SIMDIG, gitu nggih. Nah, ini dia yang kuning. Sedangkan di 10 keperawatan daring ada KDK. Nah, maka minggu berikutnya, PTMT berikutnya, KDK akan menggantikan SIMDIG, di mana SIMDIG yang akan menjadi daring, gitu ya. Nah, begitupun dengan mata pelajaran lain. Apabila mata pelajaran yang kosong seperti ini, apakah ditukar dengan jam kosong? Tentu tidak, Bapak Ibu nggih. Jadi dia tidak ada penukarnya, sehingga itu menyebabkan dia tetap PTMT. Selama minggu ini dan minggu seterusnya, selama tidak ada arahan lanjutan dari dinas, maka PTMT akan berlangsung seperti itu. Jadi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, seterusnya ada daring, ada PTMT, selama masih harus membatasi 50%. Kalau minggu ini sudah mendapatkan daring, minggu depan mereka yang akan tetap muka, gitu nggih. Dan juga yang rencanakan untuk mengantisipasi anak Bapak Ibu yang misalnya belum dapat kenal sama teman-temannya semua, gitu nggih, karena memang sudah bertemunya cuma dengan absen 1 sampai dengan 17, absen 18 sampai dengan 34 itu nggak pernah bertemu di sekolah, dan nah bisa nanti yang atasi dengan pemberlakuan absen ganjil genap. Nah, kita untuk permulaan kita akan mulai dengan skema ini dahulu polanya, dan apabila nanti ada pembenahan pasti kami akan sosialisasikan kembali ke Bapak Ibu. Jika tidak memungkinkan lewat Zoom seperti ini karena banyak kendala teknis, mungkin bisa kami buatkan video untuk direkam dan di-share ke WA Bapak Ibu, enten nggih. Nah, itu mungkin dari pola pembelajaran PTMT yang bisa Tiang sampaikan. Selanjutnya untuk waktu Tiang kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Indra selaku Wakil Kurikulum. Tadi sebenarnya sudah jelas dan detail gitu ya, menyampaikan masalah teknis pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, namun karena ada kesalahan teknis di sistem, jadi ada terputus ya koneksinya tadi. Jadi mohon permaklumannya, nanti secara detail juga akan dibuatkan rekod untuk penjelasannya, nanti akan di-share ke grup orang tua wali masing-masing. Nah, untuk berikutnya kita akan simak bersama-sama bagaimana sih prosesnya ketika siswa datang ke sekolah. Nah, kita akan lihat secara langsung detailnya melalui pemutaran video berikut ini. Pembelajaran di masa pandemi dilaksanakan berbeda dengan pembelajaran umum yang telah kami laksanakan. Berikut merupakan simulasi pembelajaran praktik di masa pandemi COVID-19. Pertama, siswa menyiapkan diri dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Tidak lupa untuk selalu menggunakan masker dan peralatan keamanan lainnya saat menuju ke sekolah. Di sekolah, kami sudah siap dengan tim yang akan menerapkan protokol kesehatan. Bagi siswa yang membawa kendaraan sendiri, pengecekan suhu akan dilakukan di atas kendaraan. Siswa parkir tidak boleh berdekatan dengan siswa lain
yang akan dipantau oleh security SMK Widya Dharma Bali. Selanjutnya, cuci tangan wajib dilakukan sebelum masuk ke dalam kelas ataupun melakukan kegiatan di dalam area SMK Widya Dharma Bali. Bagi siswa yang diantar oleh orang tua siswa, tetap akan dilakukan pengecekan terhadap suhu melalui tangan, sehingga tidak perlu membuka helm. Setelah mengantar siswa ke sekolah, diharapkan orang tua segera kembali agar tidak terjadi kepadatan di SMK Widya Dharma Bali. Jika fasilitas cuci tangan masih penuh, siswa diharapkan untuk menunggu dan tetap menjaga jarak terhadap siswa lain. Pihak kami akan bersiap mengarahkan siswa untuk langsung ke kelas masing-masing. Di dalam kelas, bangku sudah dilengkapi dengan nomor absen, sehingga siswa akan langsung duduk sesuai dengan nomor urut masing-masing. Sebelum dimulainya praktik, siswa akan diberikan bimbingan dan pengarahan mengenai teknis pembelajaran praktik yang tetap diawali dengan salam dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jika siswa dirasa sudah paham terhadap penjelasan guru, maka siswa akan diarahkan langsung ke laboratorium praktik sesuai dengan jurusan masing-masing. Untuk jurusan keperawatan, sebelum melakukan praktik, siswa diwajibkan untuk menggunakan APD. Siswa yang belum mendapat giliran akan menunggu untuk mendapatkan giliran selanjutnya. Sekolah akan memfasilitasi untuk penyediaan face shield sehingga siswa tidak perlu membawa face shield ke sekolah. Sebelum dilaksanakannya pembelajaran, guru praktik keperawatan juga harus mengikuti SOP untuk menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Praktik dilakukan sesuai dengan mata pelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai oleh masing-masing mata pelajaran.
Bagi jurusan perhotelan, karena tidak dilakukannya kontak langsung, maka tidak akan digunakan alat pelindung diri. Siswa akan tetap melaksanakan praktik dengan tetap menggunakan masker dan face shield yang telah disediakan. Pengawasan akan tetap dilakukan untuk menjamin bahwa siswa tetap menjaga jarak dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jika pembelajaran telah selesai dilaksanakan, guru akan memberikan penutupan dan mengarahkan siswa untuk pulang satu persatu. Apabila pembelajaran telah selesai dilakukan, petugas kami akan melakukan disinfeksi agar ruangan kembali steril dan kembali dapat digunakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang masih standby ya, yang mengikuti meeting Zoom pada pagi hari ini. Demikian tadi kita simak bersama-sama tentang video bagaimana teknis atau pelaksanaan ketika siswa melakukan praktek belajar di sekolah. Nah, kita senantiasa selalu mengusahakan untuk menjaga prokes kesehatan yang ada. Nah, demikian tadi tentang sosialisasi PTMT, termasuk juga kita sudah simak bersama-sama terkait dengan pelaksanaannya di sekolah. Jadi sudah diberikan simulasinya seperti demikian tadi yang ditampilkan dalam video. Nah, untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya atau diskusi pada meeting pada hari ini, waktunya dipersilakan. Halo Pak, selamat pagi.
Oh, nggih, Ah, silahkan. Selamat pagi. ya, saya salah satu orang tua murid. Nggih. Kebetulan anak saya sekolah di sana dan dia di kelas 10 keperawatan. Yang mau saya tanyakan itu untuk masalah, bukan masalah ininya sih, apa namanya, untuk pembelajaran tatap mukanya. Hanya untuk seragamnya itu masalahnya seperti apa ya? Karena pemberitaan yang saya baca dan saya dengar itu anak-anak tidak dikenakan seragam sekolah. Tetapi memang sih anak-anak sudah bilang mereka ada pembayaran dan cuma kita belum bayar karena menunggu berita selanjutnya dari sekolah dan klarifikasi sebagainya. Itu gimana ya Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Okay. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, ini masalah pakaian, masalah pembayaran juga. Nah, ini ada salah satu guru yang memang membidangi dalam hal ini. Nah, nanti akan saya berikan waktunya untuk menjelaskan kepada Bu Sri. Bu Sri. Ini, Bu Sri. Oke. Sebentar ya. Dan dia karena dia di keperawatan, jadi kemarin dia request untuk sepatu yang berwarna putih, dan itu memang agak sulit sih kita temukan di Singaraja. Dan kebetulan saya di Denpasar juga udah berusaha untuk cari. Nah itu juga sih pertanyaannya gimana. Oke, ntar. Terima untuk kasih sementara Bu, masih bisa pakai sepatu yang tidak berwarna putih atau bagaimana kebijakannya? Oke, ya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, nanti akan secara detail akan dijelaskan oleh Pak Indra dalam hal ini. Untuk waktu yang persilahkan untuk Pak Indra. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Moderator. Mungkin izinkan Tiang untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan Ibu Luh. Nah, berkaitan dengan seragam nike, Ibu, kami memang dari awal sudah memberikan gratis satu seragam yang bisa digunakan untuk kelas 10 utamanya dalam pembelajaran tatap muka apapun gitu yang baju marunnya nike. Nah, jadi itu bisa digunakan di hari apapun kalau memang seragam yang lain belum didapatkan gitu. Jadi tidak ada lagi kata-kata kalau memang belum lunas seragam tidak boleh masuk gitu biar bisa dipahami secara gamblang yang jelaskan. Intinya agar tidak permasalahan seragam nike menjadi kendala kita untuk dapat bertemu dan memaksimalkan pembelajaran. Yang penting anak Ibu yang selaku kelas 10 Tiang yakin semua sudah dapat seragam marunnya nike. Nah, itu dumun bisa dipakai. Dan untuk masalah sepatu, nah dikondisikan manten dumun genten, karena ini juga masalah pandemi. Kami juga tidak mengetatkan sekali untuk harus warna ini genten, karena untuk masalah pandemi ini mungkin ada miskomunikasi, salah tanggap genten. Misalnya seperti pertanyaan anak-anak yang sering nih warna sepatunya apa Pak itu? Warna sepatunya bisa putih ya, kalau bagusnya putih itu misalnya gurunya menjawab. Nah, itu ditanggapi bahwa harus seperti itu gitu, tidak boleh yang lain. Kalau saya nggak punya yang putih nggak berani saya ke sekolah gitu, kadang-kadang berlebihan ditanggapi. Nah, terima kasih juga untuk Ibu sudah mengkonfirmasi ke kami. Nah, nanti kami akan lebih perjelas nanti pengumuman ke siswa agar tidak jadi kendala untuk anak-anak yang lain juga masalah pakaian, atribut dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk Ibu. Ya, oke, sudah mengerti. Terima kasih banyak. Jadi biar kita juga nggak buru-buru sih, kebetulan itu udah karena dia bilang sekolah sudah mulai mah, ini sepatu belum ada mah, seragam belum bayar mah, ya gitu sih. Dan kebetulan saya juga kerja di Denpasar, jadi agak ini sih. Ya, terima kasih informasinya, nanti yang sampaikan ke anak-anak juga. Baik, terima kasih juga Ibu atas pertanyaannya sebagai evaluasi untuk kami gitu. Ini barangkali yang segitu tanggapi, yang kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu salah satu orang tua siswa ya. Nah, terima kasih juga kepada Pak Indra dalam hal ini karena beliau yang menangani masalah pakaian. Nah, tadi sudah dikonfirmasi. Nanti biar tidak ada miskomunikasi ya. Nah, terutama di masa pandemi ini memang belum dipaksakan sekali untuk menggunakan seragam lengkap. Nah, biar bisa dikondisikan saja dulu kan, agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, demikian yang dapat disampaikan dari pihak sekolah, dan bila mana tidak ada pertanyaan lagi, jadi untuk rapat pada hari ini saya secara langsung akan tutup. Nah, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf juga bila ada kesalahan baik secara langsung maupun ucapan saya, secara teknis juga. Sekali lagi saya mohon maaf.
Dan terakhir saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan selamat siang. Recording stop.